Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Meta Yuliana Fitri dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Profil pelajar Pancasila yang dimunculkan pada materi hari ini adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, dan yang ketiga, gotong royong. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Pada elemen akhlak, kalian dapat memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan sunatullah. Kemudian, kalian juga dapat mengenal norma yang ada di lingkungan sekitar dan lingkungan yang lebih luas. Dan kalian juga percaya diri mengungkapkan pendapat pribadi dan memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan pentingnya persatuan. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian bisa menyebutkan norma-norma yang ada di lingkungan sekitar kalian. Selanjutnya, kalian juga bisa saling menghormati dan saling menghargai orang yang berbeda agama, dan kalian juga dapat memunculkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba lihat ada gambar apa nih? Kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Ya, betul sekali. Gambar ini menjelaskan tentang keberagaman. Bisa kita lihat dari pakaian yang mereka kenakan. Pernahkah kalian bertemu dengan orang yang berbagai suku, yang berbeda? Di manakah kalian bertemu mereka? Pasti kalian sudah sering bertemu ya. Kalian juga tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa dan suku di dunia. Bisa melihat di TV, media sosial, atau bahkan juga bertatap muka. Perbedaannya dari hal apa saja sih, Bu? Banyak sekali, misalnya dari postur tubuhnya, pakaian yang dikenakan, bahasa yang digunakan, karakter yang mereka munculkan, dan terutama dari agamanya. Sungguh sangat terlihat ada berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Misalnya ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu. Masya Allah, begitu luar biasa sekali. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Penduduk Indonesia, karya Bang Haji Rhoma Irama, bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali ragam suku bangsa. Hal ini akan menandakan banyaknya perbedaan yang terjadi. Tetapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Perbedaan bukan menjadi alasan seseorang bermusuhan atau bertengkar. Namun dengan adanya perbedaan ini, perlu adanya sikap saling menghargai, saling menghormati satu sama lain.
Bagaimana? Siap untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain? Siap? Masya Allah. Anak solih dan solihah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama menjelaskan bahwa adanya Maria dan Nadia yang sedang belajar bersama. Lalu di gambar kedua ada ibunya Maria datang dan berkata, "Ayo nak, ini dimakan dan diminum dulu, mumpung masih hangat nih." Dan akhirnya Maria dan Nadia pun meminum dan memakan makanan yang sudah disajikan ibunya Maria. Selanjutnya, di gambar keempat, setelah Nadia dan Maria melakukan belajar bersama, Nadia akan segera pulang. Namun ternyata di luar sedang hujan dan akhirnya Maria pun meminjamkan payungnya kepada Nadia. Dan Nadia pun berterima kasih dan berjanji akan segera mengembalikannya di sekolah besok. Pertanyaannya, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia padahal mereka berdua bukan orang Islam? Sebab berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang, tidak memandang agamanya apa, jabatannya apa, warna kulitnya apa, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, jadi dimanapun kita berada, dengan siapapun kita harus selalu berbuat baik. Nah, ada yang tahu gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Yeps, betul sekali. Gambar ini menjelaskan tentang saling menghormati dalam menjalankan beribadah. Di dalam gambar tersebut terdapat 2 orang anak, yaitu Stephen dan Ahmad. Stephen ini non-Islam, sedangkan Ahmad agamanya Islam. Nah, ketika itu azan sudah berkumandang, lalu Ahmad berkata kepada Stephen, "Itu sudah adzan, aku izin sholat dulu ya." Kemudian Stephen menjawab, "Ya silahkan sholat dulu, aku nunggu di sini ya." Masya Allah, begitu luar biasa sekali Ahmad dan Stephen, sehingga bisa dijadikan contoh untuk kita. Apakah kalian memiliki sahabat yang berbeda agama? Ya, pasti ada yang memiliki dan ada juga yang tidak memiliki. Apakah boleh memiliki sahabat yang berbeda agama? Ya, sangat boleh. Yang terpenting kita harus selalu menghargai apa yang menjadi pilihan mereka, mempersilahkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tidak boleh memaksakan untuk mengikuti agama yang kita anut, seperti itu. Kemudian yang dilarang oleh agama itu seperti apa? Yaitu ketika orang Islam mengikuti ibadah agama lain, karena hal ini sudah berkaitan dengan keimanan atau keyakinan seseorang. Hal ini seperti terdapat di surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai menampakkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun.
Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan sendirian di tengah keramaian. Tiba-tiba seorang kafir memaki beliau dengan kasar. Dasar kau orang gila. Hei semuanya, dengar. Muhammad telah hilang akalnya sejak dia mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan berdusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Nabi Muhammad yang mendengar ejekan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah kaki beliau. Bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sering dibaca oleh Muhammad adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa utusan kaum kafir Quraisy beberapa kali mendatangi paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Sehubungan dengan penolakan tersebut, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semuanya, semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau. Sekian materi pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Dari Ibu Guru, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.